Selamat malam, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya Mariana Firmandri Timbu dari kampus Universitas Widya Husada Semarang akan memberikan penyuluhan secara online tentang diare. Nah, di sini mungkin ada yang sudah mengenali apa itu diare. Baik, diare adalah penyakit yang membuat penderitaan menjadi sering buat air besar dengan kondisi tinja yang encer. Pada umumnya diare terjadi akibat makanan dan minuman yang terpapar virus, bakteri, atau parasit. Baik, terima kasih. Terima kasih Kak atas jawabannya. Nah, di sini saya akan meluruskan pengertian keseluruhan dari diare. Ayo kenali diare. Saya memiliki slogan yang berjudul lebih baik mencegah daripada mengobati. Diare itu sendiri merupakan sebuah kondisi ketika pengidapnya buang air besar atau BAB lebih sering dari biasanya. Feses pengidap diare juga lebih encer. Meski diare bisa berlangsung singkat, ada kalanya diare bisa berlangsung selama beberapa hari. Dalam beberapa kasus, diare juga bisa terjadi hingga berminggu-minggu. Nah, tanda-tanda dan gejala diare. Yang pertama, perut terasa mulas, mengalami dehidrasi, tinja encer bahkan berdarah, dan yang terakhir pusing, lemas, dan kulit kering. Di sini saya mencantumkan penyebab diare. Yang pertama, infeksi bakteri, alergi makanan, alergi jenis obat tertentu, mengonsumsi alkohol, dan infeksi virus. Pencegahan diare bisa dilakukan dengan rajin mencuci tangan, minum air matang, dan konsumsi makanan yang sudah dimasak. Nah, diagnosis diare. Dokter akan mendiagnosis diare dengan melakukan wawancara medis, pemeriksaan fisik, serta pemeriksaan penunjang seperti yang pertama, pemeriksaan sampel feses di laboratorium untuk mengidentifikasi infeksi yang terjadi pada pengidap. Yang kedua, pemeriksaan darah untuk mengetahui penyebab diare. Dan yang ketiga, pemeriksaan tambahan seperti sigmoidoskopi dan kolonoskopi jika terdapat dugaan penyakit yang lebih serius. Nah, berikut ini komplikasi diare. Yang pertama, dehidrasi ringan hingga berat. Yang kedua, spesies infeksi berat yang bisa menyebar ke organ lain. Dan yang ketiga, malnutrisi terutama pada anak dengan usia kurang dari 5 tahun yang dapat mengakibatkan menurunnya kekebalan tubuh anak. Yang keempat, ketidakseimbangan elektrolit karena elektrolit ikut terbuang bersama air yang keluar saat diare, yang dapat ditandai dengan lemas, lumpuh, hingga kejang. Dan yang terakhir, kulit di sekitar anus mengalami iritasi karena pH tinja yang asam. Berikut ini saya menyediakan pengobatan diare. Yang pertama, ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mengatasi diare. Misalnya, yang pertama, konsumsi banyak cairan untuk menggantikan kehilangan cairan, baik melalui oral maupun melalui intravena. Yang kedua, pemberian obat yang dapat melawan infeksi bakteri. Dan yang terakhir, pengobatan untuk diare ini biasanya akan disesuaikan dengan hal yang menyebabkan terjadinya diare. Nah, sekian dari presentasi atau penyuluhan secara online. Apakah di sini ada yang mau bertanya?
Jika tidak ada yang bertanya, saya akan memberikan kesimpulan dengan menampilkan sebuah video yang menyimpulkan penyuluhan kita hari ini. Hal-hal yang harus diingat setelah kalian menonton video ini yaitu kalian dapat memahami definisi diare, mekanisme diare, jenis-jenis diare, gejala dan penyebab diare, serta pengobatan diare. Diare merupakan suatu kondisi di mana terjadi perubahan bentuk dan konsistensi pada tinja yang melembek sampai mencair saat buang air besar. Seseorang dinyatakan diare jika BAB cair lebih dari 3 kali dalam sehari. Terdapat 3 mekanisme terjadinya diare, yaitu berkurangnya penyerapan cairan dari usus ke dalam tubuh, terjadinya peningkatan sekresi cairan ke dalam usus, dan cepatnya pergerakan sisa makanan melalui usus. Diare dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu terdapat diare akut, biasanya berlangsung selama beberapa jam atau hingga beberapa hari. Kemudian terdapat diare akut berdarah, di mana durasinya sangat singkat, pada umumnya dikenal dengan disentri. Dan yang terakhir yaitu diare kronis, biasanya berlangsung kurang lebih hingga 14 hari. Berikut beberapa gejala utama yang sering terjadi pada penderita diare yaitu umumnya terjadi kembung atau kram perut, perasaan mendesak, ingin buang air besar, konsistensi buang air besar yang lembek atau cair, dan biasanya disertai dengan mual dan muntah. Namun, terdapat gejala lain yang lebih serius yang biasanya terjadi pada penderita diare, yaitu seperti makanan sulit dicerna atau bahkan tidak dapat dicerna. Terdapat darah dalam tinja, terjadi penurunan berat badan yang drastis, dan biasanya disertai dengan demam. Penyebab yang paling umum pada diare yaitu akibat usus yang terinfeksi oleh bakteri, virus, ataupun parasit. Namun, diare juga dapat disebabkan oleh efek samping penggunaan antibiotik, penyalahgunaan alkohol, keracunan, alergi terhadap makanan, penyalahgunaan obat pencahar, dan malabsorpsi atau kesulitan menyerap nutrisi. Untuk pengobatan diare, hal yang paling penting yang dapat dilakukan yaitu menjaga agar tubuh tetap terhidrasi. Namun, selain itu juga dapat diberikan beberapa obat seperti probiotik yang berfungsi untuk mengurangi frekuensi dan durasi BAB. Kemudian, dapat diberikan oralit yang berfungsi sebagai pengganti air dan elektrolit yang hilang ketika diare. Kemudian, zinc berfungsi untuk mengurangi frekuensi dan durasi BAB. Adsorben dan obat anti diare seperti loperamid untuk mengurangi motilitas usus, dan antibiotik yang berfungsi untuk mengobati infeksi bakteri atau virus. Baik, sekian dari penyuluhan hari ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya.